Penyidik Unit Pidana Umum Satreskrim Polres Toraja Utara menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan di Kecamatan Tikala, Toraja Utara pada Senin 10 Agustus 2026. Diketahui bahwa reka adegan tersebut diperagakan oleh 2 orang saksi, 1 korban dan 3 orang tersangka yang dilaksanakan di kantor Polres Toraja Utara. Rekonstruksi tersebut memperagakan sebanyak 41 adegan mulai dari persiapan para tersangka di rumah hingga rangkaian kejadian di lokasi tempat korban ditikam. Berdasarkan pantauan bahwa usai reka adegan dilaksanakan, situasi sempat memanas di mana keluarga korban yang mengamuk dan mencoba untuk memukul terduga pelaku pembunuhan. Untungnya aparat kepolisian langsung mengamankan tersangka ke sel Polres Toraja Utara. Kepala Unit Tindak Pidana Umum Satreskrim Polres Toraja Utara, Ibda Frispasulu, mengatakan seluruh adegan yang diperagakan dalam rekonstruksi mengacu pada berita acara pemeriksaan yang telah dilakukan sebelumnya. Dari pihak kerabat dan keluarga tadi yang terjadi. Nanti Pak Presiden jelaskan Ya. soal yang tidak bersalah. Ya. Izin Pak tadi berapa adegan yang digelar di rekonstruksi? 41 adegan. Hah? Ya, jadi dari adegan-adegan itu mulai dari keberangkatan para tersangka ini dari rumah dari Supia sampai di TKP. Ya, Apakah ada adegan tambahan? Anda ada Ada. Kalau pasal yang dikenakan terhadap para tersangka, pembunuhan berencana, ancaman hukuman? maksimal seumur hidup. Apa ada fakta baru yang ditemukan dari reka adegan ini, Pak? Sesuai yang disampaikan sebelumnya, sesuai dengan BP yang direkonstruksikan tadi, sudah itulah Semua kejadiannya. sesuai, Pak? Iya, sudah sesuai. Cuma ada beberapa yang pelaku anunya diganti, ya, Pemeran pengganti. pemeran pengganti, termasuk kan korban kan sudah tidak ada kan, iya. Ya, mengenai insiden tadi Pak, pemicunya apa? Ya, mungkin ketidakpuasan dari korban yang artinya menaruh dendam kepada para pelaku itu, mungkin itu saja, karena memang jumlah massa dari pihak keluarga korban ini sangat banyak tadi, jadi ya, tapi syukur artinya rekon ini bisa berjalan dengan baik, mungkin itu saya. Apa ada adegan yang dibantah oleh tersangka, Pak? Tidak ada. Nggak. Terus bagaimana peran dari masing-masing tersangka ini? Peran yang dilakukan oleh masing-masing tersangka sesuai dengan yang diperagakan tadi, tidak ada yang dikurangi, tidak ada yang ditambah. Ya, sedang rekonstruksi ini Pak Kanit, ada data tambahan di lapangan atau sudah sampai di rekonstruksi? Sudah begitu di rekonstruksi tadi, tidak ada lagi yang Jadi ini terakhir ya? yang terakhir. Jadi setelah kita rekonstruksi ini, kita lengkapi berkas perkaranya untuk di tahap 1 kejaksaan. Ya, jadi ini yang kita tunggu selama ini, karena memang dalam kasus-kasus seperti ini memang rekonstruksi itu sangat diperlukan untuk kelengkapan berkas perkara. Jadi setelah rekonstruksi ini kita bikin berita acara rekonstruksi untuk kelengkapan berkas untuk tahap 1. Mungkin itu saja. Kira-kira berapa lama setelah rekonstruksi dan dilimpahkan ke kejaksaan? Usahakan secepatnya, mudah-mudahan bisa minggu ini. Ada berapa saksi yang Untuk sementara saksi yang kita ambil keterangannya 7 orang saksi. Apakah ada kemungkinan jumlah tersangka baru atau seperti apa, Pak? Tidak ada. Ya, kasih Pak Jadi Kanit. 3 orang. Ya, kasih. Oke, makasih. Mau tanya? Gas. Ya, Ibu selaku pengacara korban ini melihat rekonstruksi yang dilakukan pihak kepolisian tadi, apakah dari pihak pengacara sendiri sudah melihat adegan ini sudah pas atau gimana? Ya, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya selaku kuasa hukum dari almarhum Sonda. Berterima kasih atas perhatian dari teman-teman media yang mana sudah menunggu daripada pagi hari sampai saat ini. Dan dari rekon tadi sudah jelas beberapa rentetan peristiwa yang sudah direncanakan dari awal, ya. Dan beberapa adegan juga sudah membuktikan bahwa dari 3 pelaku ini masing-masing perannya berbeda-beda. Nah, apakah ada langkah yang akan ditempuh dari pihak pengacara setelah rekonstruksi tadi? Ya, siap. Terima kasih. Langkah yang akan saya upayakan ke depan yaitu tetap mengawal kasus ini, dan kami berterima kasih pihak Polres Toraja Utara atas respon cepatnya. Begitupun juga nanti sebaliknya pada saat tahap 2 kami tetap mengawal di kejaksaan. Kita lihat bersama tadi bagaimana kacap jari
selaku dan bersama jaksa penuntut umum sudah turun juga dalam rekon, dan kita berharap ada pasal berlapis, dan memang ini sudah ada pasal berencana yang mana ancaman hukumannya itu pidana mati seumur hidup ataupun maksimal 20 tahun. Berarti dalam penyidikan memang ada pasal berencana? Iya, dari rentetan peristiwa dalam rekon pun tadi sudah terlihat jelas dari awal dia kumpul sampai pada saat dia menusuk, ya kan, sudah jelas bahwa itu pasal berencana, di mana dia sedang menunggu korban, di mana dia singgah mengambil pisau, di mana mereka menelpon para saksi untuk ikut dalam kejadian ini. Ya, oke, terima kasih. Iya Bu. Apa Apa Arni Jonathan, sarjana hukum. Ulang nama lengkap. Arni Jonathan, sarjana hukum. apa pihak keluarga sudah menerima hasil rekon Bu? Rekonstruksi tadi. Jujur kalau pihak dari keluarga sendiri, saya mewakili dalam rekon tadi sudah cukup untuk menerima. Namun mungkin bukan rekonnya, bukan dari pihak oknum polisinya yang dia inikan, tetapi di dalam rentetan kejadian itu mereka sangat terluka, bahwa di mana korban tadi sudah di atas motor, sudah ditusuk beberapa kali, sudah jatuh, bahkan dipukul lagi dan ditusuk kembali, itu yang membuat mereka terluka. Atau ada fakta yang menurutnya Bu diungkap yang belum terungkap menurut Nah, penyidik? kalau fakta dari penyelidikan sampai penyidikan semua sudah jelas, sudah ada penetapan tersangka, dan saya mendengar tadi bahwa tidak ada tersangka baru di dalam kejadian ini. Terakhir Bu, ada mungkin pesan keluarga Bu dari pihak keluarga? Pesan keluarga selaku saya mewakili itu berharap keadilan yang seadil-adilnya, berharap bahwa hukum ini bisa ditegakkan dan bisa mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.